Selamat siang kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk dapat membawakan presentasi pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riksen Indra. Di sini saya sebagai product marketing dari PT Metrodata Electronics. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membawakan satu topik yang berjudul Leverage Your Hybrid Cloud Environment with IBM Flash System. Nah, mungkin salah satu alasan kenapa saya membawakan topik ini adalah karena mungkin kita bisa bilang sekarang itu cloud menjadi salah satu trending topik yang ada di kalangan customer. Di mana mungkin memang di Indonesia masih belum banyak seperti itu ya Bapak Ibu ya, yang sudah mengimplementasi solusi di cloud. Tetapi memang ini menjadi salah satu future solution yang akan mungkin bisa dibilang banyak gitu di Indonesia. Nah, oleh karena itu saya akan coba bawakan presentasi pada siang hari ini yang akan coba mengadres bagaimana IBM bisa membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan atau membawa solusi mengenai fenomena cloud tersebut, seperti itu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi saya akan langsung mulai saja. Jadi yang paling pertama di sini saya akan menyampaikan bahwa dengan menggunakan IBM Flash System menjadi salah satu solusi yang bisa Bapak Ibu gunakan di perusahaan masing-masing. Bapak Ibu sebenarnya sudah mendapatkan dua bundled software. Yang pertama adalah IBM Spectrum Virtualize, yang mana bisa Bapak Ibu gunakan untuk memvirtualisasikan storage non-IBM bersama dengan storage IBM. Dan kemudian yang kedua, ada juga software Storage Insight, yang mana software ini merupakan software monitoring basically yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk memonitor environment data center Bapak Ibu. Tetapi mungkin keterbatasannya tidak hanya untuk monitoring, tetapi juga bisa digunakan untuk Bapak Ibu menggunakan predictive analytics, di mana nantinya Bapak Ibu bisa melihat kira-kira tren ke depannya seperti apa, kapasitas ke depannya akan bertumbuh seberapa banyak, itu Bapak Ibu bisa gunakan data tersebut untuk melakukan perencanaan ke depannya, seperti itu. Nah, selain dari dua bundle software ini, saya akan menjelaskan 4 poin yang akan menjadi key takeaway dari presentasi saya di siang hari ini. Yang pertama adalah mengenai performance dan efisiensi. Dan yang kedua adalah multi-cloud enabled, kemudian build for the future, dan yang terakhir adalah mengenai resiliency. Nah, tentunya 4 poin ini menjadi poin penting yang mana nanti akan saya coba jelaskan gitu ya, bagaimana IBM dapat mengadres poin-poin ini. Nah, sebelum masuk ke solusi utamanya, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai Storage Insight yang sebelumnya sudah saya bahas. Di mana Storage Insight ini merupakan software monitoring, mungkin gambarannya Bapak Ibu bisa lihat seperti dashboard yang ada di layar, mungkin kecil saja gitu ya. Tapi di sini cukup menggambarkan kira-kira seperti apa gitu tampilan home-nya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat storage yang ada di dalam data center Bapak Ibu. Kemudian selain itu Bapak Ibu bisa juga melihat kira-kira tren. Jadi kita ngelihat based on historical datanya berdasarkan perkembangan mungkin kita bilang growth tiap bulan atau mungkin tiap quarter seperti itu, ke depannya kira-kira akan seperti apa. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat gitu ya di bagian kanan bawah di mana kita tulis ada 66% sistem issues yang di-resolve. Maksudnya apa? Karena di sini mungkin tadi saya sebutkan di awal di mana ini merupakan software monitoring, tetapi kita juga bisa memberikan rekomendasi dari workload yang ada di data center Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin di sini saya akan coba menjelaskan kenapa Bapak Ibu perlu memilih IBM gitu ya, atau why IBM. Di mana berdasarkan CRN seperti itu ya, IBM sendiri dikategorikan sebagai top 10 hottest SSD and flash storage product of 2019. Seperti itu. Kemudian 2019 Products of the Year tentunya. Dan juga 2019 Product of the Year yang mengkategorikan flash system sebagai flash system 9100 tentunya ya, sebagai teknologi winner di dalam kategori storage enterprise kategori, seperti itu. Nah, selain itu, selain dari CRN, ada juga Gartner Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah aware gitu ya, Gartner sendiri mengkategorikan IBM sebagai masuk ke dalam kategori leaders di Magic Quadrant untuk primary storage pada tahun 2019. Dan juga IDC meranking IBM Storage sebagai number one
berdasarkan customer satisfaction dan juga storage support-nya. Nah ini mungkin bisa memberikan gambaran sedikit kenapa IBM itu unggul gitu ya, dari sisi customer satisfaction, kemudian dari sisi teknologi produknya, seperti itu. Nah kemudian saya akan langsung masuk saja gitu ya mengenai solusi yang lebih lanjut, di mana yang pertama adalah multi-cloud enabled. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, solusi-solusi yang diberikan IBM, terutama untuk flash system yang generasi terbaru, itu sudah bundled dengan 2 software yang mungkin sudah saya sebutkan sebelumnya, dan juga sudah cloud enabled. Jadi memang ketika Bapak Ibu mungkin sekarang belum memiliki rencana seperti itu ya, atau mungkin sudah punya rencana, tapi belum memiliki gambaran kira-kira solusinya akan seperti apa, nah mungkin di sini IBM bisa bantu. Karena kita juga nggak terbatas pada solusi yang ada sekarang, tapi juga untuk ke depannya, seperti itu. Nah, jadi di sini mungkin saya akan memberikan gambaran sedikit gitu ya, di mana worldwide itu sudah ada 94% enterprise yang menggunakan solusi mix. Jadi nggak cuma dari on-prem, tapi juga hybrid, antara on-prem dan cloud, seperti itu. Nah, nanti saya akan coba jelaskan solusi-solusi apa gitu ya yang bisa digunakan IBM untuk memfasilitasi kebutuhan hybrid ini. Oke. Nah, basically dari storage yang di-provide oleh IBM sekarang itu udah hampir semuanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya katakan hampir semuanya itu bisa mengcover cloud environment berdasarkan cloud provider yang ada di market sekarang ya, seperti AWS, Azure, dan juga tentunya IBM Cloud gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di slide seperti itu. Dan emang mostly kalau misalkan Bapak Ibu lihat dari most vendor yang ada di market sekarang itu sudah mengarah ke sana, dan tentunya IBM juga tidak kalah seperti itu. Nah di sini ada beberapa solusi yang tentunya nanti saya akan coba jelaskan lebih detail di belakang, yaitu yang pertama adalah business continuity, di mana Bapak Ibu bisa mereplikasi gitu ya, mereplikasi between on-premise dan juga di R-side. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan data copy gitu ya dari on-premise ke cloud. Kemudian juga untuk mengadres bagaimana solusi untuk ransomware attack bisa juga digunakan air gap data copy seperti itu, dan juga untuk migrasi workload secara permanen ke cloud. Nah, di sini poin yang paling pertama mungkin tadi saya sudah sebutkan, yaitu mengenai performance dan efisiensi. Secara garis besarnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya pengen jelaskan di sini bahwa ada klasifikasi atau kategori dari IBM Flash System sendiri, yaitu yang pertama itu Flash System 5010 dan 5030. Kemudian masuk ke kategori yang lebih tinggi seperti itu ya. Jadi ada Flash System 5100 yang nanti saya akan jelaskan sudah menggunakan Flash Core modul dari IBM, dan juga ada IBM Flash System 7200. Yang ini sudah masuk ke kategori mid-range enterprise. Dan juga ada Flash System 9200 dan juga Flash System 9200R yang masuk ke kategori high-end seperti itu. Jadi masing-masing tentunya secara scalability karena kebutuhan data juga semakin besar, tetapi dari sisi performance juga semakin meningkat gitu ya, dengan meningkatnya kategori seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan coba jelaskan, mungkin saya nggak akan jelaskan semuanya Bapak Ibu karena menurut saya terlalu panjang seperti itu ya. Tapi di sini saya akan coba jelaskan 3 main produk dari flash system yang masuk ke dalam kategori entry level atau entry to mid seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yaitu ada flash system 5010, flash system 5030, dan flash system 5100 dan seterusnya. Tapi saya akan fokus di 3 produk ini saja. Di mana yang paling awal, Bapak Ibu mungkin bisa lihat secara foundationnya, di sini sudah include IBM Spectrum Virtualized dan juga IBM Storage Insight. Kemudian di bagian flash system 5010 itu ada 3 value yang mungkin saya akan tekankan di sini, yaitu yang pertama adalah sudah available untuk flash copy, kemudian sudah available untuk EasyTier, dan juga sudah available untuk Metro dan Global Mirror, seperti itu. Jadi bisa dipilih gitu ya Bapak Ibu ya, Metro atau Global Mirror. Nah nanti saya akan coba jelaskan kira-kira masing-masing value itu keunikannya apa, dan kira-kira Bapak Ibu bisa gunakan di mana seperti itu. Nah mungkin kita naik ke kelas yang lebih tinggi, yaitu Flash System 5030, di mana di Flash System 5030 sudah ada clustering.
Yang mana ini tentunya sangat-sangat berguna bagi Bapak Ibu yang membutuhkan scale out seperti itu ya. Dan juga sudah ada Hyperswap dan juga DRP. Jadi basically untuk 5030 itu sudah memiliki fitur-fitur yang ada di kotak biru, tetapi juga tentunya memiliki fitur-fitur yang ada di kotak hijau seperti itu. Dan juga kita naik ke yang selanjutnya yaitu Flash System 5100, di mana mulai dari klasifikasi ini Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan flash core modul. Yang mana ini merupakan solusi disk gitu ya Bapak Ibu ya, berbasis NVMe yang sudah ada built-in encryption dan juga compression di dalamnya. Nanti saya akan coba jelaskan lebih lanjut. Nah, basically Bapak Ibu dengan menggunakan solusi flash system ini, Bapak Ibu nggak hanya terbatas di scale up-nya saja, jadi untuk penambahan disk seperti itu ya, atau mungkin penambahan di shelf, tapi juga Bapak Ibu bisa scale out. Karena kita sudah support clustering seperti itu ya Bapak Ibu ya, mulai dari IBM 5000 flash system 5030. Jadi ketika memang ada kebutuhan tambahan dan scale up sudah tidak bisa memfasilitasi kebutuhan tersebut, Bapak Ibu bisa menggunakan clustering atau scale out-nya. Seperti itu. Dan semua ini dari satu cluster atau mungkin di dalam data center Bapak Ibu ada beberapa cluster seperti itu ya. Bapak Ibu sudah bisa manage dalam single pane of glass dengan menggunakan IBM Storage Insight. Nah, kemudian di sini saya akan coba menjelaskan gitu ya Bapak Ibu ya mengenai value dari flash core modul sendiri yang sudah ada di IBM Flash System 5100. Di mana dengan menggunakan flash core modul ini basically Bapak Ibu sudah mendapatkan satu solusi disk NVMe yang available dari 4,8 tera, 9,6 tera dan juga 19,2 tera. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengenable gitu ya solusi storage sebesar 4 petabyte hanya dengan form factor 2U. Seperti itu. Dan juga di sini sudah ada built-in compression dan juga encryption-nya di luar dari compression yang sudah dapat diberikan oleh software DRP. Jadi kita juga ada software data reduction pool yang nantinya Bapak Ibu bisa memilih gitu ya, kira-kira workload mana sih yang pengen saya kompresi seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga sudah ada di dalam flash core modul sendiri sudah ada core-nya di dalamnya. Jadi di sini bisa digunakan untuk mengurangi utilisasi dari controller itu sendiri. Jadi dengan menggunakan flash core modul, Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena utilisasi dari controllernya tentunya akan lebih rendah seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir masalah impact di performance. Oke, saya lanjutkan. Kemudian di sini ada data reduction pool yang mana tadi mungkin sudah saya sampaikan Bapak Ibu bisa memilih workload mana saja yang kira-kira Bapak Ibu mau kompresi. Jadi nggak kita bilang secara whole-nya, tapi Bapak Ibu bisa memilih secara granular seperti itu. Nah ini penting tentunya untuk meningkatkan efisiensi dari performance yang ada di controller storage Bapak Ibu. Karena mungkin nggak semuanya seperti itu ya, Bapak Ibu ingin kompresi hanya workload tertentu saja atau aplikasi-aplikasi tertentu saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan juga mengenai distributed rate yang dimiliki oleh IBM pada solusi-solusi terbarunya. Yang mana dengan distributed rate ini Bapak Ibu mungkin sebelumnya sudah mengenal gitu ya mengenai konsep rate. Di mana mungkin kalau misalkan menggunakan RAID 5, Bapak Ibu harus menyediakan 1 PRT, kemudian RAID 6 Bapak Ibu harus menyediakan 2 PRT, sementara dengan distributed RAID ini kita sudah sebar, kita scatter data-data yang ada di masing-masing disk. Jadi ketika memang sebagai contoh seperti itu ya Bapak Ibu ya, di dalam solusi yang ada di data center Bapak Ibu sekarang, itu ada 8 disk di dalam satu controller, kemudian ada 1 disk yang mati, Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena datanya itu akan tersebar di 7 disk yang lain. Jadi tentunya ini juga bisa digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan dari sisi proteksi seperti itu ya, proteksi data. Bapak Ibu nggak perlu khawatir ada data yang hilang. Oke, nah ini sebenarnya hanya gambaran besar saja Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat perbedaan antara flash system family seperti itu. Nah mungkin kurang lebih saya sudah gambarkan di slide-slide yang sebelumnya gitu ya. Jadi ini hanya sebatas rangkuman. Oke. Nah yang selanjutnya, jadi key takeaway yang selanjutnya adalah build for the future.
yang mana mungkin tadi saya sudah katakan di awal, di mana solusi yang diberikan oleh IBM ini sudah cloud enabled. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir untuk roadmap ke depannya dari perusahaan Bapak Ibu ketika membutuhkan solusi hybrid cloud atau bahkan multi cloud seperti itu, hybrid multi cloud pun nggak ada masalah. Nah, dengan menggunakan Spectrum Virtualize yang mungkin sudah embedded seperti itu ya, tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu bisa memvirtualisasikan storage-storage non IBM yang mungkin currently ada di data center untuk bisa dijadikan satu cluster dengan storage IBM yang baru seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ketika mungkin di dalam data center Bapak Ibu ada multi-brand seperti itu ya. Terlalu banyak yang harus di-manage. Dengan Spectrum Virtualize ini Bapak Ibu bisa menjadikan semuanya dalam satu payung yang sama. Seperti itu. Dan juga ada isi tier, mungkin tadi saya sebutkan di mana isi tier ini mulai available di IBM Flash System 5030. Yang mana dengan isi tier ini basically Bapak Ibu bisa mengklasifikasikan data mana yang bersifat hot dan data mana yang bersifat cold seperti itu. Jadi nanti dari klasifikasi ini akan digunakan untuk meng-assign seperti itu ya Bapak Ibu ya. Data-data yang hot tadi di-assign ke SSD atau mungkin di-assign ke flash core module. Kemudian data yang sifatnya cold akan di-assign ke disk yang biasa, SATA atau SAS seperti itu. Jadi dengan adanya isi tier ini tentunya dapat membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan efisiensi dari penggunaan storage itu sendiri. Nah, klasifikasi tadi tentunya sudah dilengkapi juga dengan artificial intelligence. Jadi melihat berdasarkan penggunaan Bapak Ibu data-data tertentu seperti itu ya, mungkin yang jarang diakses itu akan secara otomatis diklasifikasikan sebagai cold data yang nanti akan langsung ditiring otomatis ke disk yang biasa SATA ataupun SAS seperti itu. Kemudian ada juga hyperswap Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan untuk redundancy. Jadi mungkin melihat kebutuhan gitu ya ketika dari perusahaan Bapak Ibu membutuhkan 100% uptime gitu ya, 100% availability. Nah, bisa menggunakan solusi ini yang sudah tentunya built-in juga gitu ya di dalam storage flash system mulai dari 5030 seperti itu. Nah, konsepnya seperti apa? Jadi basically ini adalah active data center seperti itu ya Bapak Ibu ya, tapi hanya bisa diimplementasikan secara lokal. Jadi nanti dari storage yang ada di site 1 akan secara otomatis tersinkronis dengan storage yang ada di site 2 seperti itu. Jadi di dalam poolnya akan secara otomatis terreplicate atau tersinkronis. Yang mana tentunya bisa digunakan juga untuk solusi-solusi yang membutuhkan non-disruptive data center. Oke, saya lanjutkan. Kemudian solusi IBM Flash System sendiri juga sudah include untuk hyper-replication. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ketika Bapak Ibu membutuhkan replikasi between sites, mungkin ke secondary data center atau mungkin ke site-site yang ada di luar kota, di luar pulau dan seterusnya. Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena sudah ada hyper-replication. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa dengan mudah mereplicate between on-premises dan juga ke cloud seperti itu. Jadi tergantung dari solusi yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, kemudian di sini mungkin sedikit memberikan gambaran seperti itu ya Bapak Ibu ya mengenai IBM Spectrum Virtualize. Yang mana mungkin di dalam current data center ada berbagai macam brand. Kemudian Bapak Ibu mengalami pain seperti itu ya untuk memanage semua brand-brand tersebut, jadi bisa menggunakan Spectrum Virtualize. Seperti itu. Jadi semuanya akan di-manage dalam satu payung yang sama dan juga bisa mendapatkan fitur kompresi, deduplikasi dan juga enkripsi sesuai dengan fitur-fitur yang ditawarkan oleh IBM. Seperti itu. Nah, yang terakhir mengenai resiliensi. Jadi ketika kita berbicara resiliensi, kita berbicara mengenai bagaimana data itu ketika mungkin jatuh gitu ya, atau mungkin ketika ada gangguan gitu ya, bisa dengan cepat bangkit lagi. Bisa dengan cepat kembali lagi untuk
serve gitu ya, serve data center dari Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, mengenai data resiliency ini sendiri, ada beberapa solusi yang mungkin salah satunya tadi dengan menggunakan Hyperswap seperti itu ya. Atau dengan menggunakan enhanced high availability yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan untuk mensynchronize between sites seperti itu. Jadi konsepnya adalah dengan men-stretch LUN-LUN yang ada di dalam storage pool Bapak Ibu ke site yang lain seperti itu. Kemudian ada juga dengan Cloud Air Gap, mungkin yang tadi saya sudah sebutkan di awal, di mana Cloud Air Gap ini digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan untuk mengantisipasi ransomware. Jadi mungkin ketika proses replikasi gitu ya, Bapak Ibu khawatir adanya ransomware yang ikut masuk ke dalam proses replikasi itu atau proses sinkronisasi itu bisa digunakan Cloud Air Gap. Jadi seperti di vakum Bapak Ibu ya, supaya tidak ada data-data lain yang masuk ke dalam. Kemudian bisa digunakan juga fitur monitoring dengan IBM Storage Insight, dan juga yang terakhir adalah dengan menggunakan local snapshot, yang mana dari solusi-solusi yang ditawarkan oleh IBM sudah ada fitur snapshotnya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, setiap data gitu ya, setiap data yang ada di dalam storage pool Bapak Ibu akan secara otomatis gitu ya, yang bisa di scheduling juga, itu di snapshot, di capture datanya, kemudian disimpan dalam bentuk metadata. Nah, metadata ini nanti yang akan digunakan ketika Bapak Ibu membutuhkan restore data. Jadi ketika memang ada data yang corrupt, ada data yang hilang seperti itu ya, ada data yang tidak sengaja terhapus, Bapak Ibu bisa langsung restore based on snapshot ini dengan memilih point in time recovery-nya. Jadi mau di tanggal berapa, jam berapa, data yang mana, Bapak Ibu bisa recover dari situ. Kemudian juga kita sudah support seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk feature immutable storage. Jadi ketika data memang sudah ditulis, Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena data itu mungkin sudah gambaran besarnya seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin gambaran besarnya sudah dibuat sebagai read only. Jadi data-data yang sudah ditulis tidak akan bisa diotak-atik lagi. Bisanya di replace seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi data yang memang sudah di-commit tidak bisa diotak-atik lagi, yang mana akan sangat-sangat berguna ketika ada ransomware masuk dan berusaha untuk memodify datanya, itu tidak akan bisa seperti itu. Dan tentunya dengan menggunakan solusi dari flash system ini sendiri, Bapak Ibu juga bisa merecover dari tape seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu memiliki solusi backup, entah itu disk to tape atau mungkin disk to tape langsung, Bapak Ibu bisa merecover dari file-file backup yang ada di tape tersebut. Kemudian Bapak Ibu juga bisa merecover backup based on VM yang ada di dalam storage pool Bapak Ibu. Jadi mungkin secara granular seperti itu ya, Bapak Ibu bisa memilih VM mana yang kira-kira Bapak Ibu mau recover. Seperti itu, atau mau di-restore. Oke, basically secara summary-nya Bapak Ibu ya, jadi dari sisi value, dengan menggunakan IBM flash system ini sendiri, Bapak Ibu sudah mendapatkan solusi secara whole. Jadi nggak hanya terbatas di on-premise saja, tetapi juga available untuk di AWS dan juga di IBM Cloud seperti itu. Dan juga secara workload sudah support untuk VMware tentunya, untuk container, Kubernetes, OpenShift, dan seterusnya. Kemudian dilengkapi dengan Storage Insight, Bapak Ibu juga sudah bisa mendapatkan software monitoring yang bisa digunakan untuk memanage infrastruktur yang ada di dalam data center Bapak Ibu dalam single pane of glass, dan juga ditambahkan dengan adanya predictive analytics study yang bisa digunakan untuk memprediksi kira-kira kebutuhan infrastruktur Bapak Ibu ke depannya seperti apa. Dan juga bisa digunakan untuk memanage storage yang non-IBM juga seperti itu ya. Tetapi dengan menggunakan IBM Storage Insight Pro. Seperti itu. Kemudian dari sisi flexibility dan juga resiliency, kita memiliki D-RAID, distributed RAID, atau juga bisa dikonfigur sebagai traditional RAID seperti itu ya. Tetapi basically dengan menggunakan distributed RAID ini Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena datanya akan di-scatter ke semua disk
ke semua drive yang ada di dalam storage. Jadi ketika memang ada data yang hilang gitu ya, data itu sudah terbackup gitu ya, atau sudah tersebar ke dalam disk-disk yang lain. Jadi tinggal di recover saja, seperti itu. Kemudian dengan menggunakan data reduction pool, Bapak Ibu bisa select kira-kira workload mana, aplikasi mana yang Bapak Ibu mau kompresi. Jadi nggak harus semuanya dikompresi, mungkin ada beberapa vendor lain yang menggunakan always on compression, always on deduplication, sementara dengan menggunakan IBM sendiri Bapak Ibu bisa select, Bapak Ibu bisa pilih kira-kira mana yang mau dikompresi dan juga diduplikasi seperti itu. Kemudian dengan menggunakan FlashCore modul, Bapak Ibu sudah mendapatkan basically built-in compression dan juga encryption ya, di luar dari data reduction pool yang tadi. Kemudian di dalamnya juga sudah dilengkapi dengan core yang tentunya dapat membantu meringankan utilisasi dari controller yang ada di dalam data center Bapak Ibu. Kemudian juga sudah support clustering, jadi untuk kebutuhan scale out, kemudian juga ada hyperswap dan juga IP replication tentunya yang akan sangat-sangat berguna untuk mereplicate data between sites, entah itu ke DRC ataupun ke cloud. Kemudian dengan menggunakan FCM sendiri, basically Bapak Ibu sudah mendapatkan solusi NVMe yang FCM sendiri sudah bisa didapatkan mulai dari IBM Flash System 5100 ke atas seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk pembelian IBM Flash System 7200 dan juga 9200 tentunya sudah bisa mendapatkan FCM ini. Kemudian tentunya mengenai external virtualization yang bisa digunakan untuk memvirtualisasikan storage-storage non-IBM seperti itu ya. Jadi ketika di dalam data center Bapak Ibu memiliki multi-brand yang sifatnya heterogen seperti itu ya, Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena semua itu bisa divirtualisasikan seolah-olah menjadi storage IBM. Dan juga nanti bisa mendapatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh IBM seperti kompresi, deduplikasi, enkripsi, kemudian DRP, kemudian juga bisa IP replication, hyperswap, dan seterusnya. Kemudian dari sisi desain, juga storage yang ditawarkan oleh IBM ini sudah future proof. Jadi tentunya sudah cloud enabled, yang tadi support untuk VMware, kemudian untuk Kubernetes, container, OpenShift, dan seterusnya. Mungkin slide terakhir tadi mensummarikan seluruh presentasi saya, yang mana harapannya dengan Bapak Ibu mengikuti presentasi saya pada siang hari ini dapat memperoleh seperti itu ya Bapak Ibu ya, gambaran dan juga value mengenai bagaimana IBM dapat membantu perusahaan Bapak Ibu dalam memfasilitasi kebutuhan hybrid cloud ataupun hybrid multi cloud dan juga multi cloud seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktu dan juga memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai solusi dari IBM di siang hari ini. Terima kasih.